is your favorite radio station. Gen B Radio. Sembilan 97,5 FM Gen B Radio, ngobrol santai penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen B people, balik lagi bareng gue Noval yang siap nemenin, yang pastinya tetap santai dan tetap penuh makna. Di siaran kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih sama dunia komunikasi, yaitu jurnalistik penyiaran radio. Topik yang mungkin sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami secara mendalam. Sobat Gen B, sebenarnya jurnalistik itu apa sih? Secara sederhana, jurnalistik adalah proses mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, setiap berita yang kita dengar di radio itu bukan asal ngomong ya, tapi ada proses panjang di baliknya. Mulai dari peliputan wawancara, penulisan, sampai akhirnya disiarkan ke si pendengar. Menariknya, di era sekarang ini semua orang bisa jadi jurnalis. Dengan adanya internet dan media sosial, kita mengenal istilah citizen journalism, di mana masyarakat umum juga bisa ikut menyebarkan informasi, tapi tetap ya harus bertanggung jawab dan berdasarkan fakta. Nah, sekarang kita masuk ke dunia radio. Sobat Gen B, kenapa sih radio masih bertahan sampai sekarang? Bahkan di tengah gempuran media digital. Jawabannya tuh simpel banget. Radio itu praktis. Kita bisa dengerin nih sambil ngapa-ngapain. Misalnya kita sambil berkendara ataupun bekerja. Nah, radio itu cepat, bisa langsung disampaikan tanpa ribet-ribet nih. Dan yang paling penting, radio punya kekuatan di suara lewat suara. Jadi, radio bisa membangun imajinasi pendengar, istilahnya seperti theater of mind yang bisa melihat hanya dengan mendengar. Tapi radio juga punya tantangan karena sifatnya hanya didengar sekali. Jadi penyampaiannya harus jelas, singkat, dan langsung dipahami. Sekarang pertanyaannya, semua informasi bisa jadi berita nggak sih? Jawabannya tuh enggak. Nah, sebuah informasi bisa jadi berita kalau memenuhi beberapa nilai seperti aktual, baru terjadi, penting, berdampak ke masyarakat, menarik, yaitu bikin orang penasaran dan relevan dekat dengan kehidupan kita. Contohnya kayak kemacetan, kejadian viral, atau peristiwa penting di sekitar kita. Jadi, nggak semua halayak disiarkan ya, Sobat Gen B. Harus ada nilai yang bikin informasi itu penting untuk diketahui. Nah, yang paling penting banget nih buat kalian yang mau jadi penyiar dalam jurnalistik, radio, cara penyampaiannya itu krusial. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Gunakan kalimat pendek dan jelas. Intonasi suara juga harus hidup, jangan datar, langsung ke inti, jangan bertele-tele. Bisa pakai musik atau efek suara biar nggak monoton. Dan yang paling penting, penyiar harus terdengar seperti sedang mengobrol, bukan membaca teks. Nah, itulah kenapa siaran radio terasa lebih dekat dan personal. Dalam penulisan berita, radio juga ada aturan loh. Pakai bahasa yang mudah dipahami. Hindari opini, harus faktual, dan wajib dibaca ulang sebelum siaran. Karena kalau salah ngomong di radio, nggak bisa diulang. Di era digital sekarang, radio juga ikut berkembang. Banyak radio yang sudah masuk ke platform online, podcast, bahkan live streaming. Artinya, radio tidak hilang tanpa beradaptasi. Sobat Gen B, dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu nih bahwa jurnalistik radio itu bukan sekedar bicara di depan mic, tapi ada proses, teknik, dan tanggung jawab besar dalam penyampaian informasi. Dan yang paling penting, radio itu tetap punya tempat tersendiri di hati pendengar. Karena kedekatan yang nggak bisa digantikan media lain. Pak Gen B, tadi kita sudah bahas kalau jurnalistik itu adalah proses mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi. Nah, biar makin nggak kebayang, aku kasih contoh ya. Misalnya ada kejadian kemacetan parah di jalan tol. Langkah pertama yaitu mencari informasi. Seorang jurnalis akan turun langsung atau mencari sumber terpercaya, misalnya kayak wawancara petugas lalu lintas, melihat kondisi langsung di lapangan,
atau mendapatkan laporan dari masyarakat. Langkah kedua yaitu mengolah informasi. Dari banyaknya informasi dari jurnalis, akan memilih yang paling penting, contohnya di mana lokasi macetnya, jam berapa terjadi, penyebabnya karena apa, dan dampaknya itu seperti apa atau bagaimana. Informasi ini kemudian diringkas jadi kalimat yang jelas dan singkat. Langkah ketiga, penyampaian informasi. Nah, ini yang kalian dengar di radio. Contohnya, penyiar akan menyampaikan seperti ini. Dilaporkan terjadinya kemacetan panjang di ruas tol Jakarta Cikampek sejak pukul 7 pagi akibat kecelakaan beruntun. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Nah, Sobat Genbi, dari contoh tadi kelihatan kan informasi yang awalnya banyak dan kompleks diolah jadi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Itulah kenapa setiap berita yang kita dengar di radio itu terdengar simple, padahal di belakangnya ada proses yang cukup panjang. Sobat Genbi, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Dari obrolan kita tadi, kita jadi paham bahwa dunia jurnalistik, khususnya di radio itu bukan hal yang sederhana. Di balik setiap berita yang kita dengar ada proses panjang mulai dari mencari informasi, memastikan kebenaran, dan mengolah data, sampai akhirnya disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang paling penting yaitu dilakukan dengan tanggung jawab, karena informasi yang disampaikan ke masyarakat itu bisa mempengaruhi cara berpikir, bahkan tindakan seseorang. Radio mungkin terlihat sederhana, hanya suara tanpa gambar, tapi justru disitulah kekuatannya. Lewat suara, radio bisa menghadirkan kedekatan, bisa menemani di saat sendiri, di perjalanan, bahkan di tengah kesibukan. Dan lewat suara juga, informasi bisa disampaikan dengan cepat dan langsung ke hati pendengar. Di era digital seperti sekarang, tantangan radio memang semakin besar. Banyak platform baru yang bermunculan, informasi semakin cepat menyebar, tapi disitulah pentingnya jurnalistik yang baik, yang tidak hanya cepat, tapi juga akurat, jelas, dan bisa dipercaya. Semoga dari siaran hari ini kita semua bisa lebih bijak dalam menerima informasi dan juga lebih tanggung jawab kalau ingin menyebarkan informasi ke orang lain, karena pada akhirnya informasi yang baik juga akan membawa dampak yang baik juga. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Sobat Genbi yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap di Genbi Radio, ngobrol santai, penuh makna, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Gua Noval, gua pamit undur suara, tetap semangat, dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.